Jadi hari ini ada doa di altar akhir tahun, di tahun 2020, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya. Ya, sepanjang tahun 2020 kita sudah menapaki dan melewatinya selama 365 hari, dan hanya kurang dari 4 jam, kurang lebih 3 jam lagi kita akan melewati tahun 2020, masuki tahun 2021. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, dan juga bersama Tuhan kita akan melewati atau menapaki tahun 2021. Saya sebelum masuk ke pesan Tuhan untuk kita pada malam hari ini, sedikit aja tentang kilas balik tahun 2020. Tentunya kilas balik ini bukan terjadi apa yang ada di dalam dunia tentang COVID, tentang perekonomian yang dalam keadaan situasi yang berat, bukan, tapi kilas balik apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan pesankan buat setiap kita, jemaat kita, supaya kita tidak melupakan. Begitu tahun 2020 lewat, terus kita lupakan, enggak, tapi kita selalu ingat ini, yaitu kita masih ingat di tahun 2000 itu mengalami satu kenaikan kelas di dalam kerohanian kita di dalam Tuhan. Kita tidak mengalami stagnasi, kita mengalami kenaikan, baik di dalam kehidupan rohani kita, baik di dalam pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan, seperti apa yang tadi sudah kita dengar, kesaksian dari Marcella, apa yang mereka alami di dalam keluarga ini sungguh luar biasa, dan saya percaya pengalaman-pengalaman itu tidak akan membuat mereka sama lagi, tapi pengalaman itu akan membuat mereka semakin mengenal bahwa Tuhan yang disembah, yaitu Tuhan Yesus, itu hidup. Luar biasa. Nah, saudara, tema level up ini diambil dari 2 Petrus pasal pertama ayat 5-8. Secara cepat saya akan kilas balik atau mengulangi kembali tentang ayat ini, supaya kita lewat tahun 2020, semua kebenaran firman ini tidak kita lupakan. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5-8 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab, nah ini perhatikan, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, yaitu 8 unsur. 8 unsur tadi kalau ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita akan mengalami atau kenaikan kelas, kita akan berhasil di dalam mengenal Tuhan. Kenapa? Karena bukan hanya kita mengenal dalam pengetahuan, bukan hanya gnosis, pengetahuan, oh tahu tentang Tuhan yang hebat, oh tahu bahwa mujizat masih terjadi, oh tahu memang Tuhan itu suka bikin terobosan, oh tahu memang Tuhan itu memberikan jalan keluar, tapi kita nggak punya pengalaman. Saudara, saya percaya, orang yang tahu hanya karena pengetahuan, sama orang yang mengenal Tuhan karena melewati pengalaman demi pengalaman, oh itu beda. Sangat beda. Itu sebabnya kita mau naik kelas from gnosis to epignosis, dari pengetahuan menjadi pengenalan. Pengenalan yang karena apa? Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, secara singkat seperti ini. Dikatakan yang pertama fondasinya iman. Karena tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena setiap orang yang datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh kepada dia. That is faith, iman. Tapi iman saja tidak cukup, saudara, tanpa ada 7 yang di atasnya. Karena itu dikatakan tambahlah kebajikan. Kebajikan saja nggak cukup, tambahkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih filia atau kasih kepada saudara-saudara, dan kasih agape. Nah, sepanjang tahun 2020, kita sudah pelajari ini semua, sepanjang tahun 2020. Dan saya berharap mengingatkan kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri, jangan berhenti. Jangan tahun 2020 lewat, lalu 8 ini kita lupakan. Enggak, tapi be consistent. 8 hal yang membuat kita berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, konsisten kita lakukan. 8 unsur ini. Dan kita tahu, keadaan tahun 2020 dalam keadaan pandemi COVID,
Tuhan beri kesempatan untuk kita untuk melakukan 8 ini secara kesempatan yang luar biasa, karena kita punya waktu yang banyak di rumah, dan kita mempraktekkan kasih agape, mempraktekkan kasih filia, mempraktekkan hidup dalam kesalehan dan ketekunan. Saya percaya ini adalah kondisi yang paling tepat untuk kita mempraktekkan 8 hal ini. Nah, karena itu jangan lupa untuk terus konsisten melakukan hal ini sehingga kita mengalami level up. Amin, saudara. Jadi kita akan segera mengakhiri tahun 2020, tapi apa yang sudah kita pelajari sepanjang tahun 2020 jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Nah, kita akan segera memasuki tahun 2021. Saya percaya sebagian saudara atau mungkin hampir semua saudara mendapat kiriman seperti ini. Ini yang menjadi pengharapan kita, tahun baru dengan pengharapan baru. Saya dapat kiriman ini banyak dari grup ini, ada dari orang ini, dari teman ngirimin seperti ini. Selamat tinggal tahun 2020, selamat tinggal kesedihan, selamat tinggal kekecewaan, selamat tinggal kesusahan, keburukan, kemalasan, kesakitan, kelemahan, kemarahan, kekalahan, kegagalan. Dan selamat datang kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, kebaikan, kerajinan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemenangan, kejayaan. Itu yang harapan kita. Tapi kita perlu tahu, di tahun lalu, di tahun 2019, saya percaya setiap kita juga punya pengharapan ini. Betul kan? Lompat dari tahun 2019 masuk tahun 2020. Tapi kita semua kaget, ternyata tahun 2020 menghadapi mulai udah pandemi COVID. Bukan selamat tinggal semua itu, tahu-tahu kita diperhadapkan kepada satu situasi yang sangat berat. Dan karena itu, saudara, kita perlu menyiapkan diri. Kita harus punya pengharapan, harus, karena tanpa pengharapan kita akan lemah. Tanpa pengharapan kita akan kehilangan semangat. Kita harus punya harapan. Dan kita harus meletakkan pengharapan kita bukan kepada situasi, bukan kepada keadaan, tapi kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Biar pengharapan kita di dalam Dia. Nah, kita harus punya pengharapan. Penting untuk punya pengharapan. Kalau sudah tidak ada pengharapan, kita akan kehilangan semangat, kita akan kehilangan daya juang. Tapi pengharapan saja tidak cukup. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 25, ayat 1 sampai ayat 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah. Nah, mereka semua lalu tertidur. Jadi yang 5 bijaksana sama yang 5 bodoh ngantuk semuanya. Karena itu hal yang memang bisa dialami oleh setiap orang dan semuanya tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Share dong, minta dong, bagi gitu supaya kita ini. Tapi gadis bijaksana pinter, memang udah bijaksana ya memang bijaksana terus gitu. Jadi tapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Jadi lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi 5 gadis bijaksana ini dia melihat yang lain gitu ya, beda sama yang 5 gadis bodoh itu. Nanti kita akan lihat. Lalu ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Perhatikan di situ, dan mereka yang telah siap sedia masuk. Dengan kata lain, yang tidak siap sedia tidak masuk. Tapi mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke dalam ruang kawin, lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, saudara, dari perumpamaan ini kita tahu bahwa 5 gadis atau 10 gadis ini punya pengharapan yang sama. Mereka punya pengharapan. Pengharapannya apa? Menyambut mempelai pria. Mereka punya harapan yang sama, 10-10-nya. Dan saya percaya setiap kita juga punya pengharapan. Mau masuk di tahun 2021, pengharapan kita jadi bagus gitu ya. Pengharapan kita akan mendapatkan sesuatu surprise yang luar biasa. Sama seperti 10 gadis ini, semuanya punya pengharapan yang sama. 10 gadis ini juga merindukan hal yang sama. Mereka merindukan menyambut mempelai pria. 10-10-nya juga membawa pelita yang sama. Mereka bawa pelita yang sama. 10-10-nya juga menyongsong melakukan hal yang sama. Jadi kita lihat di sini, pengharapannya sama, tindakannya sama, kerinduannya sama, gitu. Tapi pada saatnya baru kelihatan bedanya di mana. Bedanya yang 5 bawa minyak, yang 5 nggak bawa minyak. Ternyata hal ini yang membuat akhirnya membedakan 5 orang ini disebut gadis bijaksana. Jadi ternyata gadis bijaksana ini bukan karena pendidikannya mereka, latar belakang pendidikan mereka, bukan karena latar belakang status sosial mereka, bukan. Tapi karena 5 gadis bijaksana ini punya kelebihan, punya hal yang berbeda dari 5 gadis yang bodoh. Nah, apa yang mereka miliki? Apa yang mereka miliki? Apa yang dimiliki oleh 5 gadis bijaksana? Yaitu yang pertama, cara memperhitungkan masa depan. 5 gadis bijaksana ini mempunyai cara yang berbeda dalam memperhitungkan masa depan. Gadis bijaksana ini, gadis bijak ini sadar bahwa ada waktu yang tidak bisa diketahui. Ada waktu yang tidak bisa diketahui. Nah, saudara, kita semua tahu bahwa tahun 2021, no one knows what will happen. Nggak ada satu orang pun yang akan tahu apa yang akan terjadi. Kita semua udah dengar, ada virus corona, strain yang baru di London, sehingga London lockdown. Beberapa negara di Eropa juga sudah lockdown, Jerman lockdown, Prancis lockdown. Bahkan kemarin saya sempat membaca sebagian distrik di Beijing juga lockdown. Karena ada gelombang kedua, virus yang jenis baru. No one knows apa yang akan terjadi di depan. 5 gadis bijaksana ini, mereka memperhitungkan cara melihat masa depannya berbeda. Nah, saudara, kita perlu tahu, di dalam hidup ini ada 2 hal yang perlu kita ketahui, yaitu sesuatu yang bisa kita atur dan sesuatu yang tidak bisa kita atur. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sesuatu yang bisa kita kontrol, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, uncontrollable, controllable and uncontrollable, yang tidak bisa kita atur, sama yang bisa kita atur. Nah, saudara, kita tidak bisa mengatur yang tidak bisa kita atur. Seringkali kita mau mengatur yang justru yang nggak bisa kita atur. Uncontrollable things, itu yang kita mau atur. Wah, nanti kita mau atur begini. Nggak bisa. Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan itu nggak mungkin bisa kita atur. Kita harus mengatur apa yang bisa kita kendalikan. Jadi 5 gadis bijaksana ini yang membedakan apa yang dimiliki oleh mereka karena mereka punya cara memperhitungkan masa depan yang berbeda. Mereka melihat masa depan dan mereka perhitungkan dengan matang masa depan itu. Bukan modal nekat aja lah. Yang penting kan punya iman. Nggak usah nyiapin masa depan lah. Yang penting pokoknya beriman. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara besar gitu. Itu benar. Bersama dengan Tuhan melakukan perkara besar. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan? Nah, hal yang kedua adalah yang dimiliki oleh gadis bijaksana. Mereka tidak terlambat dalam menyiapkan masa depan. Mereka menyiapkan masa depannya itu hari ini. Bukan terlambat, bukan nanti. Tapi hari ini. Jadi pertama mereka melihat dulu ke depan. Yang kedua mereka tidak terlambat dalam menyiapkan masa depan. Seringkali kalau bicara tentang mempersiapkan masa depan, kita salah pengertian. Seakan-akan kalau kita menyiapkan masa depan,
kita dianggap khawatir. Seakan-akan kalau kita bikin planning untuk masa depan, dianggap kita tidak punya iman. Saudara, seringkali banyak orang salah menafsirkan doa Bapa kami yang mengatakan berilah makanan kami hari ini yang secukupnya. Atau ayat yang lain, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sehingga kita berpikir kita tidak usah buat perencanaan. Oh, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan Yesus justru selalu mengajarkan kita harus buat perencanaan. Tapi ketika Tuhan bicara kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, itu konteksnya adalah kekhawatiran untuk apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Tetapi kalau bicara tentang planning, Tuhan bilang, raja mana yang kalau mau berperang dia tidak duduk dahulu memperhitungkan pasukannya? Apakah musuhnya lebih kuat atau dia lebih kuat? Kalau musuhnya lebih kuat, lebih baik dia berdamai. Raja mana atau orang mana yang mau membangun menara dan dia tidak memperhitungkan budgetnya, keuangannya. Kalau nggak cukup, dia nggak akan buat. Jadi, gadis bijaksana ini, hal yang kedua, mereka tidak terlambat dalam menyiapkan masa depan. Tidak terlambat dalam membuat planning. Benjamin Franklin, yang sangat terkenal, kalau kita lihat mata uang Amerika, itu fotonya Benjamin Franklin yang $100. Dia bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal dalam membuat perencanaan hari ini, namanya rencana tuh kita buatnya hari ini. Maka kita merencanakan kegagalan. Jadi karena itu, yang kedua yang perlu kita siapkan adalah jangan terlambat menyiapkan masa depan. Dan yang ketiga adalah yang dimiliki oleh mereka, mau bayar harga untuk menyiapkan masa depan. Yang 5 gadis bijaksana ini, mereka lebih repot bawa minyak. Tentunya minyaknya, ya mungkin nggak tahu ya, minyak 1 jerigen, minyak 1 galon, kita nggak tahu berapa banyak. 1 buli-buli, 1 pundi. Tapi mereka bawa minyak. Artinya mereka sudah memperhitungkan, ini jangan-jangan nanti waktunya lama. Kalau waktunya lama, mati dong lah apinya. Wah, ini kita harus bikin persiapan. Ini yang membedakan. Dan mereka mau bayar harganya. Mereka keluarin duit dulu, mereka mau lebih berat, mereka lebih repot, mereka bikin persiapan tentunya yang lebih panjang, persiapan yang lebih proper dibanding 5 yang bodoh. Cukup bawa api lah, cukup bawa 1 bejana. Kalau zaman dulu itu bejana itu ada minyaknya. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Kalau yang satunya, yang 5 yang bijaksana itu dia membawa minyak cadangan. Dan yang terakhir adalah mereka memiliki tanggung jawab pribadi. Saudara, seringkali kita ini, kalau kita lihat orang lain nggak lakukan, kita nggak mau lakukan. Tapi kalau lihat orang lain lakukan, baru kita mau lakukan. Padahal, untuk menjaga supaya api kita tetap menyala ini bukan tanggung jawab siapa-siapa, tapi tanggung jawab pribadi kita. Sesuatu yang harus kita lakukan atas tanggung jawab kita sendiri. Karena itu, saudara menghadapi tahun 2021, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sama seperti tahun 2020, banyak surprise yang terjadi di tahun 2020. Dan tahun 2020 bukan hanya yang menakutkan, mengkhawatirkan, bukan hanya soal penyakit ya, tapi masalah ekonomi. Saudara, sehebat-hebatnya suatu negara, sekaya-kayanya satu negara, kalau masyarakatnya akhirnya banyak yang mati juga pusing, hancur. Tapi sebaliknya, sehebat-hebatnya masyarakat, sekuat-kuatnya masyarakat, tapi kalau ekonominya hancur, maka juga akan berantakan. Jadi 2 hal ini adalah 2 hal yang dihantam melalui pandemi COVID. Dan ini merupakan satu hal yang nggak pernah kita prediksi, nggak pernah kita ketahui. Nah, tahun 2021 kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ingat, jangan mengatur apa yang tidak bisa kita atur. Tapi aturlah hidup kita yang memang bisa kita atur. Dengan 4 ini. Memperhitungkan masa depan, tidak terlambat menyiapkan masa depan, kita mau bayar harga untuk menyiapkan masa depan, dan memiliki tanggung jawab. Sekarang pertanyaannya buat setiap kita. Minyak apa yang sudah saya siapkan hari ini untuk menghadapi tahun 2021? Supaya api yang menyala dalam diri kita bisa bertahan. Kalau hari ini api kita menyala,
Itu sudah bagus. Satu poin. Kalau api kita belum menyala, api rohani dalam diri kita, semangat yang membangkitkan hidup kita, yang memberikan kepada kita kekuatan, belum menyala, nyalakan sekarang. Belum terlambat, nyalakan sekarang. Kalau sudah menyala, pertanyaannya, minyak apa yang sudah kita siapkan supaya api yang menyala hari ini tetap bisa bertahan di tahun-tahun yang akan datang. Tahun 2021 dan seterusnya. Minyak apa? Kita perlu ingat, tanpa persiapan minyak, api kita satu kali padam. Kita harus realize itu. Tanpa membawa minyak, tanpa melakukan persiapan, api yang menyala hari ini satu kali akan padam. Karena itu, kita tidak boleh terlambat di dalam melakukan persiapan. Yang kedua, harga atau pengorbanan apa yang harus saya bayar? Saudara, tidak ada satu persiapan yang tanpa ada pengorbanan yang kita lakukan. Contohnya, misalnya, kita melatih sekarang, kita bersyukur ya, di dalam pandemi COVID ini kita nggak pernah punya rencana untuk membuat chapel pagi, dan chapel pagi kita buat, hari ini, tadi pagi udah 139 orang ikut di dalam chapel pagi. Dimulai dari 22 orang, tumbuh jadi 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 120, 139 orang ikut. Nah, saya percaya untuk bangun pagi itu ada harga yang harus dibayar. Meninggalkan kenyamanan tidur lebih awal, ngantuk-ngantuk, setelah itu berjuang setengah mati di dalam mengambil keputusan tuh bangun pagi. Ada salah satu peserta cerita sama saya, Pak, 30 hari pertama saya setengah mati, Pak. Dia bilang, 30 hari pertama. Habis doa kalau saya mesti kerja, ngantuk-ngantuk, saya ganjel dengan kopi, nggak apa-apa, 30 hari pertama. Tapi setelah itu dia bilang, jadi terbiasa dan jauh lebih efektif, lebih maksimal. Karena ada harga yang dia bayar, pengorbanannya tidak sia-sia. Yang ketiga, keputusan pribadi apa yang harus saya buat hari ini. Jangan terlambat. Kita perlu ingat yang ini. Ini 3 pertanyaan ini kita perlu ingat ini. A hope without a plan is just a wish. Sebuah pengharapan, kita mengharapkan semua tadi ya, meninggalkan yang buruk, masuk kepada yang baik. A hope without a plan, tapi tanpa perencanaan, hanyalah sebuah harapan kosong. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan. Pertanyaan buat kita, what's your plan? Apa perencanaan kita? Ini menjadi pesan akhir tahun buat setiap kita. Tuhan, persiapan apa yang harus aku lakukan supaya api tetap menyala dalam hidupku? Masing-masing kita tentunya punya persiapan yang berbeda-beda. Masing-masing kita tentunya kondisinya berbeda-beda. Tapi biarlah setiap kita betul-betul menyiapkan masa depan tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita masuki. Dan biarlah setiap kita menaikkan doa yang sama seperti ini. Lord, help me to be wise in all decisions I make. Tuhan, buatlah aku menjadi bijaksana seperti 5 gadis bijak itu. Di dalam setiap keputusan yang aku buat aku bijaksana. Jangan di tengah-tengah situasi seperti ini kita mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Tapi biarlah ini menjadi doa kita, Tuhan, tolong aku untuk menjadi bijak di dalam mengambil keputusan yang aku buat. Saudara, kita dalam mengambil keputusan pun jangan mengambil keputusan menurut maunya kita. Tapi ambillah keputusan di dalam pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Jadi pesan akhir tahun ini, di penghujung tahun 2020, biarlah setiap kita bukan hanya memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan, biarlah setiap kita bukan hanya mempunyai harapan-harapan yang bagus, penting punya pengharapan, tapi yang kedua, kita juga punya apa? Tindakan. Tindakan, mengambil keputusan, melakukan persiapan. Karena itulah yang membedakan 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh. Bukanlah tindakan pada hari ini, tetapi bagaimana mereka mempersiapkan masa depan. Bagaimana mereka membayar harga pengorbanan apa yang mereka lakukan untuk mempersiapkan masa depan. Itulah yang membuat 5 gadis bijaksana dikatakan oleh Yesus sebagai gadis yang bijaksana. Karena mereka
melakukan persiapan dengan baik untuk masa depan. Dan penutup, saya juga ingin mengingatkan dan mengajak saudara tidak lelah-lelahnya, tidak bosan-bosannya saya mengajak setiap kita untuk mengalami personal revival. Revive us again, personal revival. Ikut dalam chapel pagi, jam 5 sampai jam 6, ada harga yang mesti dibayar, bangun pagi. Kalau belum terbiasa, percayalah, yang 139, 130-an orang yang setiap hari ikut, awalnya juga berjuang dengan setengah mati untuk bangun pagi jam 5. Tapi lama-lama terbiasa. Dan mengawali tahun 2021, untuk melakukan persiapan, langkah praktisnya, mari kita bersama-sama secara nasional, dan saya mendorong setiap jemaat, ayo kita ambil ini, yaitu doa puasa selama 1 minggu, mulai besok. Biasanya kalau 1 Januari orang pesta pora, ayo kita ambil waktu puasa. Ini adalah persiapan yang kita lakukan. Ini adalah sacrifice, ini adalah pengorbanan yang kita lakukan. Selama 1 minggu, tanggal 1 sampai tanggal 7, kita doa puasa. Ambil waktu. Kalau saudara mau ambil 1 hari dalam seminggu, silakan. Saudara mau ambil 2 hari, silakan. Saudara mau ambil seminggu, boleh. Puasanya jam berapa? Bebas. Saudara mau puasa dari jam 10 malam sampai jam 6 sore, boleh. Dari jam 10 malam sampai jam 4 sore, silakan. Masing-masing bisa atur, tapi intinya kita ambil waktu menyingkirkan beberapa kali makan, mungkin makan pagi, makan siang, dan kita merendahkan diri, menyediakan waktu kita melekat sama Tuhan. Percayalah, kita harus menyiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021, tapi kalau kita menyiapkan diri, kita akan masuk bersama-sama Sang Mempelai. Kita akan masuk di dalam kebahagiaan. Jadi, ikuti doa puasa ini, dan khusus untuk regional 2. Nah, Jakarta ini masuk regional 2. Regional 2 itu Kalimantan Barat, Pontianak, ya, Dawar, Segiring, dan daerah-daerah yang lain, termasuk Sumatera. Sebagian Sumatera, Lampung, Metro, Bandar Lampung, dan sebagainya, itu masuk dalam regional 2. Untuk regional 2, akan ada pertemuan khusus tanggal 2, hari Sabtu. Dan itu kita gabungkan jam 5 pagi. Jadi jam 5 pagi kita biasa morning chapel atau chapel pagi, linknya berbeda hari Sabtu yang akan datang. Karena ini harus pakai linknya majelis pusat. Tapi hanya khusus hari Sabtu tanggal 2 saja. Setelah itu kita pakai link yang seperti biasa. Khusus Sabtu tanggal 2, kita pakai linknya majelis pusat. Dan itu di WA Group sudah dibagikan. Bagi Bapak Ibu Saudara, saya mendorong, ayo kita ikut, ambil waktu, sediakan waktu, kita ikut, kita bersama-sama menguatkan iman kita, mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi masa depan. Be a wise person, jadilah orang yang bijak dalam menghadapi masa depan kita, menyikapi masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa, kita akan berdoa, kita minta Tuhan memimpin kita memasuki tahun 2021. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 di tengah-tengah situasi yang sangat berat, pandemi COVID, dengan situasi yang banyak hal yang membuat kami khawatir terhadap kesehatan kami, khawatir terhadap masalah perekonomian, khawatir terhadap masalah pekerjaan. Tuhan datang selalu memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar, sehingga kekhawatiran tidak bisa menguasai kami. Tapi damai sejahtera-Mu, iman yang daripadamu lah yang menghancurkan segala kekhawatiran itu, sehingga kami bisa melewati tahun 2020 dengan kekuatan dan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di sepanjang tahun 2020. Dan kami sangat percaya, memasuki tahun 2021, Tuhan selalu menyertai kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai umat-Mu. Tapi Tuhan ajar kami juga untuk menyiapkan hidup kami dengan cara yang lebih baik. Supaya api yang sudah menyala, tetap bisa menyala sampai pada akhirnya. Kami tidak ceroboh di dalam menyiapkan kehidupan kami tidak gegabah dalam membangun kehidupan kami.
Tapi biar Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, membangun kehidupan kami dengan lebih baik, agar kami menyiapkan minyak supaya api terus menyala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita mau menerima berkat Tuhan. Biar kiranya berkat daripada Allah Bapa yang tidak pernah habis, yang selalu baru setiap pagi dicurahkan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, dan juga kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita damai sejahtera, yang memberikan kepada kita kebahagiaan, yang memberikan kepada kita kekuatan, akan selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan juga penyertaan Roh Kudus yang akan memberikan pimpinan, tuntunan, dan arahannya di dalam kehidupan kita, yang membuat kita semakin peka untuk mendengar suaranya. Akan selalu menyertai kita semua, dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan, amin.